Oke, selamat siang Ibu semua, Ibu Dewi, Ibu Novita, Ibu Lenora, apa kabar? Baik, selamat siang Pak Yosef. Iya, Kabar terima juga. kasih. Oke, kemarin itu Ibu Lenora lagi menghubungi saya karena kata Ibu Lenora, Ibu ini mengembangkan kompetensi coaching. Betul ya, Ibu? Iya Pak, benar Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Dari ketiga kompetensi coaching yang ada, bagian mana yang ingin Ibu kembangkan ya? Yang perlu saya kembangkan itu Pak tentang pertanyaan yang berbobot Pak, karena saya memangnya sulit Pak untuk membuat pertanyaan yang menggali seorang coach untuk bisa mencari solusi atas masalah yang dia hadapi Pak. Untuk itu saya mencari Pak untuk mungkin Pak bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya pada umpan balik tersebut. Oh oke. Jadi Ibu hanya ingin mengembangkan pada pertanyaan yang berbobot ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Kalau menurut Ibu, kalau Ibu nilai sendiri dari skala 1 sampai 10 itu kompetensi Ibu dalam pertanyaan yang berbobot itu di mana? Saya baru sampai di skala yang ke-7 Pak. Masih jauh Pak, kurang banyak Pak. Oh ya, bagus. Lalu Ibu ingin yang bagaimana? Saya ingin untuk saya bisa membuat pertanyaan yang dapat memberikan solusi yang tepat bagi seorang coach Pak. Oh seperti itu. Oke. Karena sekarang sudah ada Ibu Novi dan kita akan latihan. Sebentar nanti saya berharap bahwa Ibu bisa meningkatkan kompetensi lagi ya dalam pertanyaan yang berbobot ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, karena itu saya persilahkan untuk Ibu Lenora dan Ibu Novi untuk mengadakan coaching. Silakan. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Lenora, bagaimana kesehatannya? Baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu? Baik Ibu, ya. Ya Bu, begini Bu, saya mendapatkan informasi dari salah seorang teman saya bahwa Ibu kemarin ada mencari saya ya Bu, apakah itu benar Bu? Iya Bu Lenora, saya mau ngajak kita ngobrol-ngobrol sebentar kemarin, cuma karena Ibu Lenora sudah pulang, jadi ya saya titip aja pesan kalau nanti Bu Lenora ke sekolah hadir, ya, saya pingin sih kita ada sedikit diskusi lah. Iya Bu, benar Bu, memangnya kemarin saya izin pulang duluan Bu. Mohon maaf ya Bu. Oh tidak apa-apa Bu, sekarang aja saya sudah bersyukur karena Bu Lenora sudah boleh meluangkan waktu untuk saya. Oke, mohon maaf Ibu, boleh saya tahu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita di saat ini? Ya, begini Bu, saya ingin nih berbagi hal-hal yang tidak itu membuat saya gelisah ya. Mungkin aja sambil berbincang-bincang saya bisa lebih lega begitu. Jadi ceritanya saya tuh punya masalah. Masalah saya itu adalah saya ini sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya. Terus tetapi dampak atau hasilnya ternyata tidak atau belum sesuai dengan harapan saya. Kenapa? Karena ternyata di kelas saya yang IPS itu ya juga ada sih di IPA itu beberapa anak-anak itu mereka belum bisa memberikan respons yang maksimal untuk saya gitu, seperti itu. Jadi masih ada, buat saya itu masih ada yang kurang lah gitu ya, sehingga membuat saya ingin gimana ya kira-kira supaya saya bisa melaksanakan pembelajaran saya itu bisa lebih efektif lagi. Mungkin seperti itu Bu. Oh
iya Bu. Jadi Ibu ingin untuk menciptakan suasana pembelajaran Ibu yang lebih menyenangkan bagi siswa ya Bu. Benar, Ibu. Seperti itu harapannya. Kalau boleh saya tahu Bu, apa yang Ibu ingin capai dari proses pembelajaran Ibu nanti? Iya, jadi saya ingin begini Bu, saat nanti saya berdiskusi dengan Ibu, itu saya bisa mendapatkan sesuatu ide atau apalah gitu ya, yang bisa membantu saya saat saya melaksanakan pembelajaran itu. Masalah yang kemarin itu misalnya anak-anak, beberapa anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik itu mereka bisa merasa nyaman saat belajar dengan saya. Jadi tujuan saya itu, jadi semua anak itu merasa nyaman, semua anak itu merasa bermakna dengan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Iya Bu. Oke Bu, begini Bu, saya percaya Bu adalah seorang guru yang hebat. Pasti Ibu punya ide-ide seperti apa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Bukan Ibu? Mungkin Ibu ada punya ide-ide program seperti apa untuk merancang proses pembelajaran yang benar-benar berdampak bagi siswa. Iya, baik Ibu. Jadi kan strategi yang saya ambil ini kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Yang mana kita tahu kalau pembelajaran berdiferensiasi itu lebih berfokus pada kebutuhan anak. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah, kebutuhan belajarnya dan sebagainya. Nah, saya sudah melaksanakan memulai dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan anak. Jadi karena saya itu mata pelajarannya matematika, maka saya akan lebih fokus ke pembelajaran yang melihat kesiapan anak dalam belajar seperti itu Bu. Kemudian sesudah saya melaksanakan pemetaan, saya mulai merancang proses pembelajarannya. Saya membuat modulnya, saya membuat LKPD-nya, saya mengajar dalam proses itu berkelompok, kelompok kecil ada 4 sampai 5 orang. Saya sudah melaksanakan seperti itu, Bu. Yang saya laksanakan sekarang itu seperti itu. Oh iya Bu, sebenarnya Ibu sudah mempunyai program-program yang sangat baik Bu, yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Boleh saya tahu Bu, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi anak sehingga mereka belum bisa untuk menciptakan sesuatu yang baik dalam proses pembelajaran Bu? Itu sebenarnya Bu yang jadi masalah saya apa ya, yang menyebabkan itu mungkin kalau dari sisi hasil refleksi itu nampak bahwa mereka memang tidak memahami ya, atau belum memahami konsep yang saya berikan. Nah, sehingga itu menyebabkan mereka jadi terkendala dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Ibu, dari hasil refleksi yang saya coba buat dengan anak-anak. Oh iya Bu, jadi dari refleksi yang Ibu telah lakukan, mereka kurang memahami tentang proses belajar. Mungkin kan hasil refleksi Ibu setelah Ibu mengevaluasinya, apakah Ibu mempunyai ide-ide yang baru yang lebih membuat siswa itu merasa lebih aman begitu Bu? Iya Bu, kalau saya itu mencoba sekarang itu adalah saya melakukan pendekatan dengan mereka ya. Saya mendekati, saya panggil kemarin anak-anaknya, karena saat belajar itu saya berikan soal, ternyata beberapa anak itu malah tidak mengerjakannya. Lalu saya panggil mereka, saya tanya satu-satu gitu. Mungkin seperti itu saya panggil lagi kali ya, supaya lewat diskusi antara saya dengan mereka, mungkin saya bisa lebih mendapatkan informasi tentang permasalahan mereka. Mungkin begitu Kak Ibu, seperti itu. Iya, luar biasa Bu. Mohon izin Bu, setelah Ibu memberikan
memberikan solusi kepada mereka, dengan memberikan pendampingan kepada mereka, apakah Ibu melihat ada perubahan-perubahan yang muncul dari dalam diri anak-anak Ibu? Mohon maaf, Bu. Kayaknya itu kan belum semuanya saya lakukan ya Bu ya, baru beberapa anak. Tapi kalau yang saya lihat sih belum terlalu maksimal juga Ibu. Belum terlalu maksimal juga saat saya berdiskusi dengan mereka tentang apa sih masalahnya, seperti itu juga saya sudah lakukan ya, tapi hasilnya belum maksimal. Oh iya Bu, setelah Ibu melakukan diskusi dengan mereka, tapi hasilnya belum memaksimal, mungkin Ibu apakah tidak membutuhkan orang lain? Ada masalah yang Ibu hadapi ini. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya Ibu itu adalah orang lain untuk membantu ya Bu ya? Iya Bu, iya Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, Bu, terima kasih ya. Kalau teman lain, mereka juga sibuk sih Ibu. Jadi karena mereka sibuk, rasanya susah untuk saya bisa, ya paling saya hanya bisa berdiskusi dengan mereka begitu ya. Tapi kalau untuk tapi nanti saya akan coba lah Bu, kayaknya salah satunya itu ya, saya akan coba berdiskusi dengan rekan-rekan guru semata pelajaran yang sama mungkin begitu Bu. Oh iya Bu, mohon maaf Bu, Ibu tadi sudah boleh melakukan diskusi dengan siswa Ibu masalah yang mereka hadapi, dan Ibu juga akan membantu berkolaborasi dengan teman Ibu untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang harus Ibu lakukan. Mohon maaf Bu, kalau boleh saya tahu apakah Ibu yakin bahwa ketika Ibu meminta rekan sejawat Ibu untuk memecahkan masalah, Ibu yakin apakah mereka bisa membantu Ibu? Itu Bu yang tadi saya sampaikan bahwa mereka juga sibuk gitu ya. Pasti saya tidak terlalu yakin dengan rekan-rekan saya untuk bisa membantu. Tapi kayaknya saya bisa punya ide lain deh Ibu. Selain tadi, saya kan kemarin udah manggil anak-anak tuh. Saya mau buat begini aja Ibu. Saya akan membuat proses pembelajaran seperti ala lokakarya. Jadi saya punya ide sekarang. Saya akan membuat pembelajaran ala lokakarya. Jadi saya akan menyediakan beberapa bahan gitu ya, kertas, post-it gitu, dan saya akan coba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi prosesnya agak-agak berbeda dari saya belajar biasanya gitu. Kayaknya seperti itu Bu, nanti saya mau mencoba. Iya Bu, terima kasih. Apakah yang memastikan bahwa Ibu dapat melakukan hal itu bisa berjalan dengan lancar? Iya, saya akan berusaha Bu ya. Kalau saya berusaha, saya mau mencoba, harapan saya pasti itu akan bisa terlaksana sehingga proses pembelajaran saya itu bisa lebih baik, dan saya yakin bahwa kan tidak semua anak, hanya beberapa anak, sehingga dari apa yang saya lakukan itu bisa membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini lewat mereka berdiskusi, lewat bantuan teman sebayanya, tutor sebaya, mereka bisa mengatasi permasalahan. Mungkin seperti itu Ibu. Ya Bu, mohon maaf Bu, kapan Ibu akan melakukan semua rencana yang telah Ibu rancangkan Bu? Ya, karena ini minggu hari Selasa, oke, baik, saya akan merancangnya itu mulai dari minggu ini. Saya akan merancang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, dan di minggu depan itu saya akan mencoba melaksanakannya pada jam belajar saya.
Iya Bu, iya. Jadi Ibu akan melaksanakan secepatnya Bu. Iya, iya Bu. Begini Bu, apakah dalam perencanaan Ibu itu Ibu tidak melibatkan orang lain ataukah bagaimana Bu? Iya, saya yang pasti saya akan ikut sertakan itu yang pertama adalah anak-anak, karena mereka ada yang menjadi tutor sebaya. Ya, juga saya akan meminta bantuan teman-teman saya yang mungkin hari itu tidak ada jam mengajar, mungkin bisa memantau apa yang saya lakukan, sehingga dari pantauan mereka, oh ternyata permasalahan atau hal-hal yang belum terlalu maksimal ada di bagian yang mana, supaya itu bisa segera diperbaiki. Mungkin begitu Ibu. Iya, luar biasa Bu. Saya berpikir kalau dengan menggunakan tutor sebaya, saya rasa itu adalah hal yang baik Bu, karena dengan siswa membuat tutor sebaya itu pasti siswa lebih memotivasi dirinya untuk pasti semua ingin untuk menjadi tutor sebaya Bu. Jadi saya percaya ini dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan solusi yang masalah yang Ibu alami Bu. Selanjutnya Bu, apa yang bisa Ibu sampaikan ketika kita boleh melakukan percakapan di saat ini Bu? Iya, baik. Terima kasih Bu Nora. Yang pertama saya mau berterima kasih nih sama Bu Nora, karena dari perbincangan-perbincangan ini saya jadi terpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Walaupun yang saya pikirkan kemarin itu sudah maksimal saya lakukan, ternyata hasilnya belum sesuai harapan saya. Tetapi dengan perbincangan kita, saya bisa menemukan suatu ide lain ya, yang berbeda dari cara belajar saya yang biasanya, sehingga setelah saya praktekkan nanti saya akan mendapatkan suasana kelas yang rame ya, tapi menyenangkan, dan juga semua anak-anak itu terlibat dalam proses pembelajaran. Tidak ada yang duduk manis, tapi semuanya bergerak, semuanya belajar bersama. Mungkin begitu Bu Nora. Iya, luar biasa Bu. Berarti Ibu sudah boleh menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ketika melakukan proses coaching ini. Dan saya percaya bahwa Ibu adalah guru yang hebat, yang selalu ingin untuk melakukan perubahan demi untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nora. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya di hari ini. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Ibu Lenora dan Ibu Novi telah coaching tadi dengan masalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih Ibu. Oke, setelah tadi coaching dan sekarang perasaan Ibu Lenora bagaimana setelah mengadakan coaching dengan Ibu Novi? Oke Pak, perasaan saya Pak, memangnya saya masih merasa kurang percaya, masih belum percaya diri Pak. Tapi memangnya agak lumayan sudah sedikit meningkat ketika saya boleh menyimak dengan baik jawaban-jawaban yang diberikan dari Ibu Novi. Saya menyadari bahwa ketika kita ada di dalam proses coaching itu, memangnya si orang coach itu dia harus mempunyai komunikasi yang aktif. Ketika ada komunikasi aktif, maka pasti dia bisa menggali maksud dan tujuan daripada seorang coach. Jadi memang selama ini memang betul Pak, ketika saya coaching memang juga pikiran saya juga ada memihak ke yang lain. Contohnya seperti tadi Ibu Dwi, ketika dengar nada dering juga saya terpengaruh di situ, jadi membuat saya hilang fokus gitu Pak. Oke. Tadi Ibu sempat berkata kurang percaya diri. Maksudnya kurang percaya diri ini dalam hal apa Ibu maksudnya? Oke Pak, maksudnya gini Pak, saya tadi merasa awalnya kurang percaya bahwa saya bisa melakukan coaching
dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oh, seperti itu. Tapi tadi saya melihat sudah mulai baik. Jadi setelah Ibu Sahureka dan Ibu Novita tadi melakukan coaching, saya melihat untuk tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah bisa berjalan dengan baik. Dan saya sangat luar biasa Ibu, walaupun dalam kondisi sakit, tapi Ibu bisa melakukan coaching ini, dan itu sesuatu yang hebat karena seorang coach itu harus dia yang sehat, kemudian tidak ada masalah. Tapi sekarang Ibu luar biasa sekali untuk melakukan coach ini walaupun dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi saya merasa hari ini luar biasa untuk melakukan hal ini. Nah, setelah Ibu mendengarkan ini, mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan lagi, Ibu Renora? Saya masih ingin Pak untuk belajar melakukan umpan balik dengan proses coaching Pak, untuk lebih meningkatkan kompetensi saya Pak. Itu Pak, seperti itu Pak. Oke. Kemudian tadi saya melihat juga ada hal-hal yang bisa Ibu kembangkan. Contohnya misalkan begini, Ibu Novi tadi menjelaskan bahwa Ibu Novi akan belajar seperti loka karya. Mungkin Ibu bisa juga menggali pertanyaan loka karya seperti gimana. Kemudian tadi juga saya bagus juga Ibu menggali, melibatkan orang-orang di sekitar 2 kali. Tapi saya melihat itu juga bagus, tapi sudah bagus. Kemudian tadi untuk mengatakan mohon maaf sebaiknya itu dihilangkan, karena Ibu kan melakukan coaching, tidak apa-apa Ibu. Sampaikan saja pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu maksudkan supaya tidak ada kata-kata maaf itu. Ya. Lalu sudah semuanya Ibu sudah tutup dengan tujuan. Jadi sudah bagus Ibu. Dan setelah Ibu melakukan coaching ini, tadi kan Ibu punya pertanyaan berbobot, Ibu bilang awalnya itu kan nilainya 7 kan. Nah, setelah melakukan ini, Ibu melihat Ibu sekarang di posisi mana untuk selang 1 sampai 10? Apakah berkembang ataukah masih tetap sama atau gimana? Saya berada di posisi 8 Pak. Oh, kenapa Ibu bilang 8? Karena saya merasa saya masih perlu ada peningkatan Pak. Jadi setelah ini saya harus belajar lebih banyak, dan saya mohon dari Ibu Dwi, mungkin Ibu Dwi dapat membantu saya untuk lebih banyak berlatih dalam melakukan proses coaching, supaya dapat meningkatkan potensi saya. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya, jadi Ibu akan melakukan peningkatan lagi ya, supaya Ibu lebih memantapkan lagi tentang coaching. Lalu selain Ibu Dwi kan jauh, apakah ada guru-guru yang lain yang Ibu ajak untuk berlatih ini? Kalau mamanya Ibu Dwi jauh Pak, sekarang ini kan zaman teknologi Pak, kita kan lewat daring saja Pak. Ibu Budi juga sudah bersedia Pak membantu saya. Seperti itu. Apakah tidak ada teman selain Ibu Dwi? Apakah tidak ada teman di sekolah begitu supaya mungkin setiap hari bisa mengecek? Kalau bisanya Pak Ocep saja bisa kan Pak? Soalnya Pak Ocep dengan saya juga dekat gitu sekolahnya. Boleh kah Pak? Silakan, saya dengan senang hati Bu. Siap Ibu, tinggal hubungi saya saja, saya langsung meluncur ke Ibu. Ya luar biasa Ibu. Iya, terima kasih Pak. Lalu kapan Ibu akan melakukan itu? Rencananya mulai tanggal 17 Pak, setelah selesai pembekalan ini Pak. Saya akan melakukan kegiatan untuk meningkatkan potensi saya, khususnya dalam memberikan umpan balik. Dengan Ibu Dwi atau dengan Pak Ocep? Dengan Pak Ocep saja Pak, yang lebih dekat. Oke, luar biasa, terima kasih Ibu. Lalu yang berikutnya, dari tadi kita bercakap dan seterusnya,
apa yang didapat Ibu dari proses yang Ibu lakukan saat ini? Iya, setelah melakukan kegiatan proses umpan balik ini Pak, saya merasa saya lebih percaya diri Pak. Yang tadinya tidak percaya diri, sekarang lebih percaya diri Pak. Karena saya berpikir proses ini sangat-sangat memberikan satu inspirasi bagi saya untuk melakukan sebuah perubahan Pak. Oh iya, jadi terima kasih. Dan tadi tidak percaya diri, sekarang sudah percaya diri. Dan saya melihat juga tadi peningkatan walaupun dalam keadaan yang sakit, tapi bisa sungguh-sungguh untuk melakukan hal ini. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot, tadi Ibu lihat yang pertama 7 nilainya, dan sekarang sudah 8. Luar biasa Ibu, tetap semangat untuk menjadi contoh yang baik buat teman-teman maupun teman-teman yang jauh seperti Ibu Dwi juga, supaya dari Ibu bisa menginspirasi siswa-siswa, teman-teman guru di sekolah maupun juga teman-teman guru yang ingin Ibu belajar. Oke, terima kasih Ibu, selamat siang dan salam sehat selalu, jaga kesehatan ya Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu.